orang-orang yang intisab kepada sunnah saja, seperti itu keadaannya. Dan kita mengambil pelajaran yang berharga dari hal tersebut. Lihat, sampai dikatakan ya, pada sebagian orang dari Ikhwanul yang pernah dilahirkan, suatu ustadznya mengatakan kalau kita 1 tahun lagi kita semua jadi khawarij. Kembali jangan ke situ, tidak. Keluarnya nanti ke sana. Dia sadar maupun dia sadar. Ya. Sadar maupun dia sadar. Karena itu sangat berbahaya sekali. Ya. Prinsip dan usul ahli sunnah harus dipahami. Sebab kalau tidak paham usul, nanti berikutnya berjalan, ya, akan terjadi ketimpangan. Apakah dalam tulisannya ataupun di dalam memberikan ceramahnya. Kalau memang dasar pokoknya seperti itu, muncul permasalahan suatu saat, pasti bikin lagi keanehan. Kenapa? Sebab memang dasarnya seperti itu, rusak dari asal. Manhajnya memang sudah goyah dari asalnya, tidak kuat biar usulnya ahli sunnah. Dan sekali lagi saya katakan, orang salafi, sunni tidak cukup intisab. Sudah mengatakan dia kenal salafi itu adalah Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salaf. Cukup sampai situ tidak. Tapi dia harus memahami yang tersebut, memahaminya, mempelajarinya, kokoh di atas usulnya. Ya. Sebab dikatakan salafi hakiki. Dan kita menginginkan salafi yang seperti itu. Nah, kita bahkan di atas usul, di atas pokok dasar. Dan agama kita, manhaj kita adalah manhaj universal. Mencakup seluruh perkara dari perkara agama. Walaupun ada prioritas. Ya, ada prioritas. Dan semangat dalam satu perkara meninggalkan perkara yang lain, ini akan menimbulkan ketimpangan. Dan di dalam pembicaraan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dia sebutkan beberapa kaidah kenapa ada orang-orang yang menyimpang. Di antaranya ada orang terlalu bersemangat melakukan sesuatu sehingga meninggalkan yang lainnya. Jatuhlah dia dalam bumi. Nah, apa saja? Lihat sekarang ya kelompok Al-Haddadiyun sekarang. Dulu mereka salafi dan ahli sunnah, tapi sekarang dikenal dengan kelompok Haddadi. Haddadi ini apa? Terlalu gampang menganggap orang mubtadi. Ya. Sedikit kamu keluar, bukan kamu ahli sunnah, ahli bid'ah. Terjadi kesalahan sedikit, ahli bid'ah. Nah, sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi juga digolongkan ahli bid'ah. Dia beri fatwa bolehnya dibakar buku Fathul Bari dan Syarah An-Nawawi. Ya. Luar biasa para masyayikh mendengar itu. Sampai Syekh Mukbil berkata, andai kata Rasulullah SAW tidak bersabda, la yaqtulun nar illa bin nar. Tidak ada yang membunuh dengan api kecuali roknya api. Maksudnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali roknya api. Maka kata Syekh Mukbil, andai kata tidak ada hadis ini, saya akan memberi fatwa kamu yang lebih pantas dibakar. Kata beliau. Semua membakar Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim. Haddadiyun. Dikenal dengan cara seperti itu, keras dalam satu sebab mereka di dalam masalah ahli bidah, prinsip ahli sunnah benci terhadap ahli bidah, menghajar ahli bidah dengan ketentuan yang disebutkan. Kemudian berlepas diri dari ahli bidah. Itu prinsip pokok disepakati. Ya. Tapi tentunya dengan qawabit dan qawaid. Kapan lebih? Ya, seperti ini kenyataannya orang-orang Haddadiyun. Ya. Sampai gampang melaknat orang. Gampang ucapkan laknat terhadap orang. Dan itu termasuk kriteria yang disebut oleh Syekh Rabi ketika menjelaskan ciri-ciri Haddadiyyin. Ya, gampang melaknat orang, memberikan laknat terhadapnya. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, kita harus tahu bahawa teguh di atas usul ini adalah perkara yang sangat penting ya semua. Karena itu, sekali lagi seperti yang saya ucapkan di muqaddimah, para masyayikh kita itu sibuknya mendidik umat dengan mengajarkan buku-buku. Mereka selalu orang-orang berkata, kenapa sih syekh ini kerjanya buku terus yang dibuka, itu terus yang dikaji. Sebab di situ letak kebaikannya kaum muslimin. Ya. Kalau kokoh di atas usul, insyaAllah semuanya baik. Semuanya akan baik. Nah, ini yang kita ingin biasakan dan kita ingin mendidik salafiyin dengan cara para ulama kita. Dan alhamdulillah terbukti ya, bagaimana manfaat mereka di berbagai negeri dan kita menginginkan ya hal ini berjalan pada kita. Nas'alullah ta'ala al-i'ana wal 'afiyah. Kemudian dikatakan di sini rahimahullah ta'ala, kata beliau, pada syaqqa hafal muslimin wa qalat al-athar wa mitatuhu mitatan jahiliyah. Maka dia telah memecah
tongkat kaum muslimin, menyelisih al-athar. Siapa yang khuruj, dia telah memecah tongkat kaum muslimin dan telah menyelisih al-athar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Nah, mati jahiliyah itu kalau dia keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin yang syah. Karena itu kemarin saya katakan, kelompok-kelompok yang ada yang melihat baiat untuk dirinya, ya, seperti Ikhwanul Muslimin misalnya, orang-orang petingginya Jemaatut Tabligh, ya, kalau orang-orang bawahnya nggak tahu kadang ada baiat. Tapi petingginya Jemaatut Tabligh, kemudian yang di Indonesia ini yang dikenal dengan nama Islam Jamaah, dulunya Darul Hadith, kemudian berubah menjadi Islam Jamaah, kemudian jadi Lentari, yang sekarang akhirnya adalah LDII. Ini juga prinsip pokoknya di sini. Ya. Sesatnya di dalam masalah imam. Nah, sesatnya dalam masalah imam. Bagaimana itu? Mereka bikin pimpinan. Ada kaum muslimin Indonesia ini, ada pimpinannya, punya pimpinan Muslim. Iya. Maka siapa yang membuat jamaah di dalamnya, angkat pimpinan baru, maka ini telah memecah tongkat kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man atakum wa amrukum jami', fadribu al-'unuq al-akhir minhuma ka'inan man kan." Siapa yang datang kepada kalian dan kalian sedang bersatu, ingin memecah kalian, maka penggallah leher yang paling terakhir, siapapun dia. Misalnya ada satu pimpinan, datang lagi pimpinan ingin mengangkat dirinya pimpinan. Ya. Maka perintah Nabi, penggal leher yang paling terakhir, siapapun dia. Nah, ini yang diinginkan bahwa siapa yang mati dan keluar dari al-jamaah, maka dia adalah matinya mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Maka orang-orang yang berada di kelompok-kelompok ini tadi, di Ikhwanul Muslimin yang sudah melakukan bai'at, kemudian di LDI dan lainnya, kalau mereka mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Kalau mereka sendiri doktrinnya, di luar jamaahnya siapa yang mati, matinya jahiliyah. Ya. Kalau mati jahiliyah, di luar agamanya kafir. Kafir itu hukumnya najis. Ya, begitu. Hukumnya najis. Dan ini semua kesesatan. Ya, wallahul musta'an. Ya jelas ya. Kita paham prinsip saja. Antum paham usul ahli sunnah. Ya lihat selain dari itu akan tahu ini bentuk-bentuk kesesatan. Nah itu pentingnya memahami usul. Ya, dasar pokok. Takrir seperti ini kita ringkas, masya Allah. Ya ringkas semua poin-poin, kalimat-kalimat. Tapi kalau seorang paham, dia berada di atas akidah yang baik, akidah yang benar. Ya, memang kalau ingin merinci, mendetailkan setiap masalah sesuai dengan dalilnya, bagaimana rincian para ulama dalam masalah, itu memang butuh duduk lama menuntut ilmu. Ya. Tapi secara umum bisa dipahamkan, secara umum kepada kaum muslimin. Ya, wallahul musta'an. Baik. Dikatakan di sini, oleh beliau, wala yahillu qital as-sultan wal khuruj alayhi, dan tidak halal untuk memerangi pemerintah dan melakukan khuruj atas mereka. Kita sudah terangkan poin ini. Tidak bolehnya memerangi pemerintah, yaitu pemerintah yang muslim, dan tidak boleh kudeta terhadapnya. Kudeta terhadap pemimpin tidak diperbolehkan sepanjang dia masih muslim. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit, ya. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala nunabiduhu?" Dia kami melakukan atau keluar terhadap mereka. Maka kata beliau, "La illa an taraw kufran bawahan indakum fihi burhan. Indakum fihi min Allah burhan." Tidak boleh, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Kalian memiliki burhan di sisi Allah tentang hal tersebut. Kalian mempunyai argumen yang sangat jelas di sisi Allah tentang hal tersebut. Jadi sepanjang ia muslim, mutlak tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Bagaimanapun dia, apapun dia lakukan. Iya. Ini kata Imam Al-Barbahari, wa in jaru, walaupun dia jaru sewenang-wenang. Al-jawr itu jaru sewenang-wenang. Al-jawr ada dua, jawrun fid din wa jawrun fid dunya. Sewenang-wenang dalam masalah agama dan sewenang-wenang dalam masalah dunia. Sewenang-wenang dalam masalah agama,
dia melakukan kefasikan misalnya dalam perkara yang melanggar agamanya. Kalau sewenang-wenang dalam pelanggaran agama, batasannya sepanjang belum kafir. Batasannya sepanjang belum kafir. Dipahami? Kalau sewenang-wenang dalam masalah dunia, itu tidak ada batasan. Maka itu karena itu dikatakan dalam hadis, kamu harus dengar dan taat. Ya, wa in akhadha malaka, walaupun dia mengambil hartamu, wa daraba dhahrak, walaupun dia memukul punggungmu. Tapi wajib mendengar dan taat pada penguasa. Dipahami? Kalau sakit, ya sakit dia. Pikir, dizalimi dia sakit, kan dia. Tapi disitulah letaknya seorang muslim mendapatkan ujian. Dan disitulah letaknya hikmah. Seorang itu harus berpikir lebih jauh. Sekarang kalau dia menuntut untuk kepentingan dirinya sendiri, dia dizalimi, dia menangkan kezaliman yang menuntut dirinya, maka dia akan merusak kaum muslimin yang lainnya. Ya kan? Kalau begitu kewajibannya harus sabar. Ya. Sabar dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau memang mendapatkan kezaliman. Dipahami? Karena itu tidak dibenarkan sama sekali keluar terhadap pemerintah. Ya. Jadi kalimat wa injaru di sini ada dua bentuknya sewenang-wenang. Atau dalam agama maupun di dalam dunia. Kalau dalam agama batasannya sepanjang dia tidak kafir. Sepanjang dia tidak kafir. Dan kita katakan tidak boleh keluar terhadap pemerintah kecuali dengan melihat kekufuran yang nyata. Kufran bawahan. Indakum fihi minallahi burhan. Dalam hal tersebut kalian punya argumen dari sisi Allah. Dia syaratnya boleh keluar terhadap pemerintah. Satu, dia harus melihat kekafiran yang nyata. Dalam hadis Tubarai, harus kekafiran yang nyata. Kalau kekafiran yang tidak nyata, hanya sekedar sangkaan, dugaan, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Kalau dulu, oh mungkin dia begini, oh mungkin begitu, mungkin begitu. Atau dia melakukan sesuatu, mungkin ada kemungkinan, itu belum cukup. Kufran bawahan yang disyaratkan. Kekafiran yang nyata, kalian punya argumen di sisi Allah tentang itu. Jadi kan bahawa masalah ini yang dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya argumen yang kuat. Iya. Paham ya? Nah, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, kalian punya burhan di sisi Allah tentang hal tersebut. Para ulama kita, seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil dan lain-lainnya, mengatakan tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemerintah kecuali dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ini saya simpulkan ya dari fatwa itu. Syarat yang pertama, harus melihat kekufuran yang nyata. Ini syarat pertama. Harus melihat kekufuran yang nyata. Iya. Syarat yang kedua, kaum muslimin harus mempunyai kekuatan untuk mengganti pimpinannya. Harus punya kekuatan. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai istighna'un dzati. Istighna' dzati. Rasa cukup pada lingkup mereka sendiri. Jadi memiliki kekuatan bukan kekuatan sementara. Rasa cukup pada diri mereka. Tidak perlu menadahkan tangannya ke Amerika ini dan seterusnya. Iya. Maksudnya kalau misalnya dia ingin menurunkan, maka dia sudah punya kekuatan. Iya. Tidak perlu menadahkan ke orang lain meminta bantuan kekuatan anda. Punya kekuatan sendiri. Ini yang diinginkan. Di sini, ini persyaratan disebut oleh Syekh Mukbil. Istighna' dzati. Kemudian yang keempat, dia harus punya sudah mempersiapkan pemimpin penggantinya. Ya. Sudah mempersiapkan pemimpin penggantinya. Yang keempat tadi ya. Persiapkan pemimpin penggantinya. Nah. Dan yang kelima, syarat yang kelima, jangan sampai terjadi kerusakan lebih besar di daerah hal tersebut. Dalam artian dia melakukan kudeta, ya akhirnya kerusakannya kembali kepada kaum muslimin. Ya pertumpahan darah kembali kepada kaum muslimin. Nah, ini 5 syarat. 5 syarat boleh melakukan kudeta. Ingat ya, ini syarat-syarat ini sekedar syarat yang disebutkan untuk orang paham secara umum. Tapi siapa yang mengatakan syarat ini sudah terpenuhi?
Siapa yang mengukur syaratnya sudah terpenuhi atau tidak? Yang mengukur itu siapa? Mengukur bukan setiap orang. Yang mengukur ulama besar. Tapi ini masalahnya bukan masalah kecil. Berkaitan dengan masalah peperangan. Maka yang mengukur seperti ini sudah terpenuhi syarat ini atau tidak? Yang mengukurnya adalah ulama besar. Dipahami di sini? Ya. Itu disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ya, dalam salah satu fatwa beliau disebut oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam Madarij an-Nazar. Ketika beliau memberikan syarat-syarat, lalu dia katakan, dan yang mengukur maslahatnya ini, yang mengukur hal ini, kembalinya kepada ahli ilmu. Ya. Dan kembalinya kepada ahli ilmu. Sini ada satu poin pokok, termasuk kesesatan Laskar dahulu. Mereka melihat bahawa apa-apa yang terjadi di Indonesia ini, mereka yang lebih memahami maslahat dan mafsadatnya. Lebih memahami maslahat dan mafsadatnya. Sehingga melahirkan banyak kerusakan. Ya. Melahirkan banyak kerusakan. Ingin melakukan penyerangan begini, ya. Kami yang lebih paham maslahat mafsadatnya. Penerapan hukum rajam, kami yang lebih paham maslahat dan mafsadatnya. Kemudian ya, PBN kami yang lebih paham maslahat dan mafsadatnya. Nanti setelah itu, lebih paham masalah mafsadatnya, baru minta fatwa, cari fatwa. Setelah melakukan, baru cari fatwa. Nah, itu juga diantara pokok kesesatan. Nanti setelah melakukan, setelah berbuat, baru cari fatwa. Ya. Itu sudah belasan poin kejadian seperti itu. Ya. Baru setelah keluar statement atau dilakukan, baru cari fatwa. Nah, kemudian mempertimbangkan masalah dan masalah itu kembali kepada ahli ilmu. Mereka mengatakan itu fatwa Syekh Mukbil, kalian lebih tahu. Ya, masalah dan masalah dan seperti itu. Syekh tidak seperti itu. Syekh Mukbil mengatakan kalian lebih tahu keadaan. Ya. Mereka, para masyaikh, tidak ada di Indonesia, tidak melihat keadaan. Kita tahu keadaan, tapi keadaan yang kita ketahui ini mengukur, memberikan hukum terhadap keadaan tersebut, kita kembalikan kepada para ulama. Begitu harusnya. Bukan kita yang tahu keadaan, setelah itu kita sendiri memberi hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada hak ijtihad kita dalam masalah tersebut. Apalagi masalahnya kalau berkaitan dengan maslahat, berkaitan dengan masalah umum, tidak ada yang berbicara kecuali para ulama ahli ijtihad. Tidak ada yang berbicara kecuali para ulama ahli ijtihad. Ini saya sudah ingatkan jauh-jauh hari sebelumnya, ya, dari awal-awal ya, terjadinya fitnah. Nah, tapi Allah Musta'an, namanya orang mengikuti hawa nafsu, tidak ingin mendengar, ya seperti itu kejadiannya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Baik, kemudian kata beliau di sini, setelah menyebutkan adillah beberapa dalil dan sudah kita sebutkan tadi, kata beliau, walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan dari sunnah memerangi pemerintah. Inna fi fasadat dini wad dunya, sebab di dalamnya ada kerusakan agama dan dunia. Di poin berikutnya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi anfusihim. Ada lagi, wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi anfusihim wa amwalihim wa ahlihim. Dan tidaklah halal, baik, dan halal untuk membunuh orang-orang khawarij. Dan halal membunuh orang-orang khawarij apabila mereka mengancam kaum muslimin pada diri mereka, harta-harta mereka atau keluarga mereka. Iya. Walaysa lahu idza faraquhu ayatlubahu, dan tidak ada baginya apabila orang-orang khawarij itu sudah meninggalkan mereka, mesti lain orang khawarij itu, ya, tak boleh untuk dicari. ولا يجزي على جريحهم, dan tidak pula ditajziz terhadap orang yang luka dari mereka. Nah, wala ya'tud qai'ahum, dan tidak boleh diambil qai' dari mereka. Wala yuqtal asirahum, tidak boleh dibunuh orang yang ditawan. Wala yuttaba mudbirahum, dan tidak boleh diikuti orang yang lari dari mereka. Ya. Di sini dalam poin ini sebenarnya ada dua masalah. Masalah yang pertama tentang bolehnya membunuh khawarij. Ya. Kemudian masalah yang kedua,
ahkam yang berkaitan dengan memerangi orang Khawarij. Kalau orang Khawarijnya sudah diperangi misalnya, kemudian ada yang lari, ada yang terluka, ada yang ditawan, bagaimana hukum-hukum orang semua ini? Nah, ini yang diterangkan di sini oleh Imam Al-Barbahari. Ya. Adapun berkaitan dengan orang Khawarij, maka orang Khawarij itu halal untuk diperangi. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari? Ya. Yamraquna min ad-din kama yamraqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur dari keluarnya anak panah dari busurnya. Kemudian kata Nabi, man laqiyahum falyaqtulhum. Siapa yang menjumpai mereka, hendaknya dia bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum inda Allah. Sebab orang yang membunuh mereka itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa orang yang membunuh Khawarij itu telah membunuh sebaik-baik orang yang pantas dibunuh di muka bumi. Jadi tentang membunuh Khawarij itu adalah perkara yang dihalalkan, dibolehkan. Kita kembali kepada usul yang lain. Jangan cuma mengambil pokok ini, tinggalkan yang lain. Siapa yang melakukan itu? Kembali kepada penguasa. Ya. Ini penting ya. Kembali kepada penguasa. Lihat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika para sahabat ingin membunuh orang-orang munafikin. Mereka tahu orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul paham juga para sahabat. Apakah mereka langsung bunuh? Tidak, datang kepada Rasulullah minta izin. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kemudian Nabi berkata, jangan sampai ada orang yang berkata Nabi Muhammad membunuh teman-temannya. Maksudnya maksudnya besar nanti. Orang di luar Islam tahunya mereka muslimin, kan begitu? Ya. Jadi kalau dibunuh, orang di luar Islam tahunya Nabi Muhammad membunuh teman-temannya. Ya kan? Padahal mereka munafik, kalau dibunuh pantas. Cuma maksudnya lebih besar. Ya. Dan para sahabat dah bertindak sendiri langsung kepada Nabi minta izin. Contoh lain tentang Habib bin Abi Balta'ah. Habib bin Abi Balta'ah ketika ketahuan mengirimkan mata-mata ke Quraisy menyebarkan rahasia Rasulullah, Umar bin Khattab di depan Rasulullah minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher munafik ini. Kenapa Umar tidak langsung memenggal dia? Soalnya etikanya seperti itu. Yang melakukan hudud, lakukan hukum terhadap orang yang seperti itu kembalinya kepada pemerintah. Kembalinya kepada pemerintah. Jika melakukan ikhtiar, ya, melakukan serangan sembunyi ikhtiar misalnya, ini kembalinya kepada pemerintah. Ya, kembalinya kepada pemerintah. Nah, pokok ini karena tidak dipahami, karena merusak banyak perkara. Nah, setelah sebagian usul seperti itu. Ya, ikhtiar itu artinya dibunuh sembunyi-sembunyi. Ya. Dikirim misalnya satu pasukan untuk membunuh si Anu. Dibunuh si Anu setelah itu tidak hilang, tidak ada jejaknya. Itu namanya ikhtiar. Dipahami? Nah, ini juga pembolehannya dengan izin pemerintah. Kalau pemerintah melihat maslahat, ya. Kan yang berlaku dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim sebagian para sahabat dan sekelompok para sahabat untuk membunuh orang Yahudi yang dia ini terlalu banyak menyakiti kaum muslimin, maka dikirimlah ia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengirimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Tapi prinsip-prinsip pokok, ya. Ingat, di antara usul ahli sunnah, pokok pendalilan ahli sunnah itu tidak menarik satu kesimpulan kecuali telah mengumpulkan seluruh dalil dalam masalah tersebut. Dalil umum, dalil khusus yang semakna dalam masalah tersebut semuanya dikumpulkan. Baru buat kesimpulan. Begitu ahli sunnah. Kita mengambil satu kalimat buang yang lainnya, tidak. Ya. Kalau mengambil satu kalimat buang yang lainnya itu pokok kesesatan orang-orang terdahulu. Lihat orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka cuma lihat hadis-hadis keutamaan ahli bait, tinggalkan hadis yang lain. Lihat orang-orang Khawarij, cuma lihat ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat-ayat yang seperti ini saya lihat. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Dia tinggalkan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan maknanya. Dia lihat orang-orang Qadariyah juga seperti itu. Orang-orang Jabriyah, semua pokok kesesatan dibangun di atas dasar ini. Sebab mereka kalau mengambil pendalilan hanya mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Kalau ahli sunnah, ciri mereka
tidak membuat kesimpulan setelah mengumpulkan seluruh dalil dalam permasalahan. Iya. Karena itu memang ilmu itu diambil di kalangan ahli sunnah dengan talaqi memang. Talaqi dari para ulama yang memang mumpuni dalam ilmu. Ya, sehingga kita enak mengambil kesimpulan-kesimpulan saja dari para ulama. Kesimpulan yang sangat bagus. Saya contoh misalnya. Ya, pembagian orang kafir menjadi 4. Orang kafir kan ada 4 ya. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir harbi. Ini pembagian 4 kafir ini, 4 jenis ini kafir. Ini bisa dipahami dan bisa dibagi kalau sudah membaca kitab jihad dari awal sampai akhir. Baru bisa membaginya. Bisa dipahami. Kalau dia sudah baca kitab jihad dari awal sampai akhir. Datang seorang penuntut ilmu duduk di depan gurunya, ya ditanya tentang orang kafir, langsung dia bagi. Kafir itu terbagi 4, dia sebut langsung. Satu diringkaskan, subhanallah, langsung diringkaskan satu bab penuh dalam fikih, dalam bab jihad. Ya. Karena itu umat Islam kebaikannya apabila terikat dengan para ulama, terikat dengan para ulama, dan mengembalikan perkaranya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Nah, wallahu musta'an. Jadi orang Khawarij itu boleh diperangi. Boleh dibunuh, tapi yang melakukannya adalah pemerintah. Orang-orang Khawarij dulu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Ya. Nah, orang-orang Khawarij tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Ini menunjukkan sifat umum pada orang-orang Khawarij. Pertama, jahil terhadap agama. Jahil terhadap agama. Kemudian yang kedua, pendalilannya menyimpang. Ini di antara pokok-pokok penyimpangan Khawarij. Pendalilannya menyimpang. Kemudian yang ketiga, selalu bersemangat pada sebagian masalah. Ya. Kemudian yang keempat, di dalam orang-orang Khawarij ini yang masuk mengambil andil pada posisi-posisi penting, itu adalah orang-orang yang tidak berilmu, hudasa. Orang-orang yang tidak berilmu. Nah, orang-orang yang tidak berilmu. Nah, ini juga yang terjadi di masa laskar, seperti model maksud sumpah itu orang jahil kan. Jadi mengaturnya ya diatur seperti sudah yang jahilnya. Bukan orang-orang yang dianggap berilmunya. Nah, kemudian mereka orang-orang Khawarij ciri umumnya lagi, mereka tidak memandang sama sekali kepada akwal para ulama as-salaf. Akwal para ulama as-salaf. Ini beberapa ciri umum orang-orang Khawarij. Dan sebenarnya pembahasan tentang Khawarij ini ya, sangat indah kalau dipaparkan. Ya, sangat indah kalau diuraikan bagaimana pokok penyimpangan mereka, bagaimana dasar pemikiran mereka yang menyimpang, kemudian bagaimana sikap ahli sunnah menyikapinya. Sebenarnya kalau kita pelajari dengan pelajaran yang bagus, insyaAllah banyak sekali manfaat di belakangnya. Cuman pertemuan kita kali ini ringkas. Ya. Baik, dikatakan boleh membunuh Khawarij kalau mereka mengganggu kaum muslimin pada diri mereka, harta mereka dan keluarga mereka. Nah, ini hukum. Bolehnya diperangi, dan memeranginya, membunuhnya adalah pemerintah. Kemudian hukum berikutnya, kalau sudah diperangi, maka ketika lari, kalau dia lari, tidak boleh dikejar. Yang lari itu tidak boleh dikejar. Kalau ada yang terluka jangan dirawat, yang terluka dibiarkan. Itu makna wala yujhid ala jarihi. Jangan dirawat yang terluka itu, jangan dipersiapkan. Wala ya'tud bai'ahum. Kalau ada misalnya diperangi mereka di satu tempat, dia tinggalkan harta bendanya, maka tidak boleh diambil itu sebagai kain. Tidak boleh diambil sebagai harta rampasan perang. Boleh. Wala yuqtal asiruhum. Kalau misalnya ada yang ditawan ini tidak boleh dibunuh. Wala yuttaba' mudbirahum. Dan tidak boleh diikuti orang yang lari di antara mereka. Ini di antara hukum dalam memerangi Khawarij. Mereka tidak disamakan dengan yang lain. Sisa apa hukum Khawarij itu? Mereka masih muslimin atau orang-orang kafir? Jumhur para ulama mengatakan orang-orang Khawarij masih muslim. Cuma dihalalkan untuk diperangi oleh pemerintah. Jadi diperanginya Khawarij bukan diperangi karena murtad, tapi diperangi karena had. Kitanya diperangi karena melampaui batas. Kita juga haddan. Ya karena had. Sama orang dipisah, misalnya dibunuh bukan karena dia kafir, karena memang ditegakkan had atasnya, ya kan? Sama demikian Khawarij diperangi bukan karena murtad, tapi karena ditegakkan hukum atasnya. Iya, demikian. Ini pendapat jumhur ulama. Walaupun Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mempunyai pendapat lain dalam masalah ini. Beliau mengambil umum hadis dan beliau berpendapat bahawa orang-orang Khawarij itu kafir keluar dari Islam.
Nah, dari pendapat jumhur ulama yang banyak dipegang oleh para ulama kita di zaman ini. Ya. Baik. Jadi demikian tentang orang-orang Khawarij. Setelah itu ditekankan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala ya dalam poin berikutnya. Kata beliau, wa'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu, annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Sungguhnya tidak ada ketaatan pada seorang manusia pun di dalam kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Ya. Jadi ukurannya, kapan dia memerintah kepada yang baik, maka ditaati. Kapan yang dia memerintah kepada ketaatan, maka diikuti. Kapan memerintah kepada maksiat, maka tidak boleh diikuti. Sebab kata Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja, perkara yang baik. Iya.